Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 15 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Makabe bab 1 ayat 10 sampai 15. Dilanjutkan ayat 41 sampai 43, dilanjutkan ayat 54 sampai 57, dan dilanjutkan ayat 62 sampai 64. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan sabda Tuhan Yesus pada si buta dalam bacaan Injil. Apa yang mau kuperbuat bagimu? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pernahkah kita mengalami satu momen istimewa, satu momen anugerah, kesempatan sekali seumur hidup yang kita tahu kita tidak dapat melewatkan begitu saja? Apakah pernah kita mengalami itu? Dalam Injil hari ini, saat seperti itu datang bagi seorang buta yang miskin, yang mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Dalam Injil Markus, orang buta tersebut diidentifikasi sebagai Bartimeus. Kita bisa baca Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Orang buta tersebut, dia bertekad untuk mendekati satu-satunya orang yang dia percayai dapat memenuhi kebutuhannya. Dia tahu siapa Yesus itu, dan dia telah mendengar banyak cerita tentang mujizat-mujizat penyembuhan yang Yesus buat. Tetapi sampai saat itu dia tidak pernah memiliki kesempatan dan sarana yang memungkinkan dia untuk berhubungan langsung dengan sang putra Daud itu. Putra Daud adalah referensi dan gelar untuk Mesias. Saudara dan saudariku terkasih, dibutuhkan keberanian dan kegigihan yang kuat dari si buta untuk mendapatkan perhatian Yesus di tengah hiruk pikuk kerumunan orang banyak di sekitar Yesus saat ia berjalan keluar kota. Dan dikatakan dalam Injil, orang banyak kesal dengan teriakan dari si buta. Teriakan yang terus-menerus itu. Mengapa? Karena si buta, dia mengganggu kedamaian mereka, mengganggu percakapan mereka dengan sang rabi, dengan Yesus. Karena sudah biasa di sana bagi seorang rabi untuk mengajar sambil berjalan dengan orang lain. Yesus sedang dalam perjalanan untuk merayakan Paskah di Yerusalem, dan sekelompok peziarah mengikutinya. Ketika orang banyak mencoba untuk membungkam orang buta tersebut, dia justru semakin keras berteriak untuk menarik perhatian Yesus. Saudara dan saudariku, kejadian ini mengungkapkan sesuatu yang penting dengan bagaimana Tuhan itu berinteraksi dengan kita. Orang buta itu bertekad untuk mendapatkan perhatian Tuhan Yesus, dan dia gigih dalam menghadapi segala tantangan yang ada di depannya. Yesus bisa saja mengabaikan atau bahkan memarahinya karena dia memotong pembicaranya dan mengganggu para pendengarnya. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa bertindak lebih penting daripada berbicara. Orang ini, si buta ini sangat membutuhkan. Dan Yesus yang adalah Tuhan, yang membawa kasih Allah, dia siap berempati dengan penderitaan si buta dan meringankan penderitaan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus memuji si buta karena mengenali siapa dirinya dengan mata iman,
dan juga memberinya penglihatan fisik. Yesus beri dia apa yang dia rindukan. Apakah kita menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia penyembuhan Allah? Dan apakah kita mencari Yesus seperti si buta dengan iman yang gigih dan percaya pada kebaikan dan belas kasihannya? Si buta tidak hanya bersyukur atas karunia iman dan karunia penglihatan fisik, tetapi juga atas kesempatan emas untuk mengikuti Yesus sebagai salah satu muridnya. Lukas memberitahu kita bahwa ia segera mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Kerumunan juga memuji Tuhan ketika mereka melihat keajaiban ganda, penglihatan, spiritual, dan penglihatan fisik. Santo Cyrillus dari Alexandria, seorang bapak gereja pada abad ke-5, dia mengomentari penglihatan ganda ini dengan katakan demikian. Sekarang setelah dia dibebaskan dari kebutanya, apakah dia mengabaikan tugas mengasihi Kristus? Tentu tidak. Dikatakan dia mengikutinya, mewartakan kemuliaan Tuhan. Dia dibebaskan dari kebutaan ganda. Dia tidak hanya lolos dari kebutaan tubuh, tetapi juga dari kebutaan pikiran dan hati. Dia tidak akan memuliakan Yesus sebagai Tuhan jika dia tidak memiliki visi spiritual. Si buta menjadi sarana bagi orang lain untuk memuliakan Kristus, karena dikatakan bahwa semua orang memuliakan Allah. Saudara dan saudariku, apakah kita memuliakan Tuhan karena memberi kita mata iman untuk mengenali Dia sebagai Tuhan dan penyembuh kita? Muliakanlah Tuhan selalu lewat mengenali Dia, terutama lewat mata iman kita. Dan muliakanlah Dia dalam keseharian hidup kita, dalam tingkah laku hidup Kristiani kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat melihat dan memahami kebenaran serta kebaikan firman. Semoga kami tidak pernah gagal untuk mengenali kehadiran-Mu bersama kami dan membuat kami selalu berseru kepadamu untuk kesembuhan kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha karya kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.